Jangan heran zaman sekarang sedikit orang yang kesurupan. Ya apa? Ya karena orang-orang zaman sekarang ini sifatnya melebihi syaitan. Sifatnya syaitan mau masuk sudah hendak mood. Mau masuk sudah hendak mood. Ini lebih syaitan daripada ana. Ngapain ana masuk? Hah? Tapi sebelumnya yang paling saya hormati adalah guru kita bersama, Murabbiul Arwah wal Ajsad Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dan juga wabil khusus Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Abu Muhammad Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah panjangkan umur beliau di dalam sehat wal afiat. Tidak lupa juga segenap para asatid, Al-Ustadz Salim, Al-Ustadz Asy'ari, dan juga segenap santri-santri Pondok Pesantren Abu Muhammad. Semoga Allah berikan semangat terus menerus di dalam menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir Muhammad Faqih bin Ali Zainal Abidin Al-Habsyi alhamdulillah dikasih kesempatan buat membantu pondok beliau untuk mengajar di sini. Dengan harapan semoga Al-Faqir bisa membantu beliau di dalam mengembangkan apa yang beliau inginkan, yaitu membentuk generasi yang mencintai Nabi Muhammad, membentuk generasi yang bukan hanya mencintai Nabi Muhammad tapi juga dicintai sama Nabi Muhammad. Karena banyak terjadi zaman sekarang, yaitu generasi sekarang ini yang lalai terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan orang tuanya tidak memperdulikan, seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz Muhammad Alif. Banyak orang tua yang melalaikan hak-haknya tersendiri kepada anaknya. Anaknya yang tidak tahu baca Al-Quran dibiarkan. Anaknya menangis bukan dikasih hukuman atau dikasih Al-Quran, malah dikasih main HP. Kalau dulu Al-Faqir juga masih mengalami pendidikan Al-Walid. Beliau kalau saya menangis itu bukan dikasih HP, karena dulu anak masih belum dapat HP yang bagus ya, masih HP yang tinunit, belum ada. Akhirnya ketika saya nangis, kalau bukan dipukul, dikunci di kamar mandi. Kalau zaman sekarang apa? Anak-anaknya orang tuanya malah dikasih HP. Di HP ini banyak fitnah-fitnah yang tersebar, termasuk fitnah-fitnah terhadap ulama, fitnah-fitnah terhadap orang-orang yang berjalan di jalan Allah dan Rasulullah. Sekarang banyak juga terjadi daripada tanda-tanda kiamat. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Daripada tanda-tanda kiamat, yang pertama adalah ilmu itu akan diangkat sama Allah. Ilmu akan diangkat sama Allah. Dan perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu bukan dengan satu kali diangkat, satu kali hilang, bukan seperti itu. Tapi apa? Innallaha yaqbidul ilma bigabdi ahli. Allah mengangkat ilmu dengan mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu. Sekarang apa? Banyak kita temui para ulama-ulama yang sudah meninggalkan kita. Sedangkan orang-orang yang beliau tinggalkan masih kurang ilmu, masih membutuhkan ilmu. Akhirnya mereka bingung untuk mencari siapa yang mereka jadikan panutan. Mereka jadikan HP sebagai panutan mereka. Di HP ada orang-orang yang sesat, ada orang-orang yang baik. Mau menentukan orang yang baik, mau menentukan orang yang sesat, ini juga perlu guru. Karena itu ulama-ulama yang ada sekarang ini, ayo kita manfaatkan, dekatkan diri dengan mereka. Jangan untuk malu dekat dengan para ulama. Kemudian termasuk alamat kiamat yang kedua, tanda kiamat yang kedua, wa yuthbatul jahlu. Kebodohan sekarang akan ditetapkan. Kebodohan telah ditetapkan. Maksudnya kebodohan ditetapkan ini sekarang apa? Kebodohan lebih nampak daripada ilmu, daripada kebenaran. Sekarang bisa kita lihat daripada fitnah-fitnah yang tersebar di media sosial, di HP, banyak fitnah-fitnah yang tersebar. Karena itu jangan diambil semua yang kita lihat di HP. Jangan diambil semua.
Kata Al-Habib Taufik, HP ini seperti pasar. HP ini seperti pasar. Kalau kita masuk pasar itu masuk dan mampir ke tempat yang kita perlu dan ambil seadanya. Yang kita perlu itu yang diambil. Kalau sudah tidak ada keperluan ya sudah pulang. Sama juga hanya dengan HP. HP ini di situ ada maksiat, ada taat, ada ceramah, ada ghibah, ada gosip dan lain-lain. Karena itu disaring, apa yang kita perlu ambil, apa yang tidak sudah ditutup HP-nya. Kita hanya ambil yang perlu. Karena waliyadzubillah fitnah sekarang ini sangat tersebar. Karena itu kita berhati-hati dengan melindungi diri kita dan melindungi anak-anak kita terutama. Sekarang anak-anak malah makin banyak mengenal pemain bola daripada mengenal Nabi Muhammad. Banyak mengenal para pemain-pemain Smackdown daripada para sahabat Rasulullah. Mereka tidak tahu kapan Rasulullah lahir, tanggal berapa, di mana Rasulullah lahir, di mana Rasulullah tanggal berapa Rasulullah wafat, siapa para khulafaur rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu Ronaldo, Messi, Mbappe, ya, dan lain-lain ya. Kemudian termasuk daripada lanjut yang tadi alamat tanda kiamat. Wa yushrabul khamru. Setelah kebodohan itu lebih nampak, sekarang apa? Al-khamr. Khamr itu minuman yang memabukkan. Ya, banyak. Wa yushrabul khamru di zaman akhir ini, khamr yang seperti itu lebih banyak, malah sudah banyak tersebar. Tidak jarang di Makassar, di tempat-tempat kafe, khamar sudah disediakan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu Rasulullah bersabda, al-ghabit ala dinihi fi hadzal zaman kal ghabit alal jamar. Orang yang menggenggam agama, orang yang memeluk agama dengan kuat di zaman akhir ini seperti memegang bara api. Bara api itu panas. Tapi kalau kita lepaskan ini bara api ini, otomatis agama kita akan hilang. Karena itu memang berat. Ya, memang berat. Semua yang terjadi di zaman sekarang ini sudah diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah sudah memberitahu. Ya, ketika terjadi fitnah-fitnah sekarang di zaman ini, kata Rasulullah, ahsan antum luzum bil buyut. Ya, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil gut ila an tamut. Sekarang ini zamannya kita diam. Sudah cukup diam, tidak usah ikut-ikut orang-orang yang di luar sana. Orang fitnah sebar sana sini, sudah antum diam. As-sukut as-salah, diam itu sudah selamat. Tidak usah ikut-ikut. Akhirnya nanti antum kena masalah juga bingung sendiri. Ya, kata Rasulullah, sudah diam, as-sukut. Waluzumul buyut, diam di rumah, anteng di rumah. Maksudnya apa? Tidak usah mengurusi urusan orang-orang yang di luar sana. Karena kebanyakan orang-orang di luar sana ini yang bicara adalah orang-orang yang bodoh. Mereka tidak punya ilmu, dikasih panggung sama orang-orang. Orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya sanad keilmuan guru-gurunya, malah dikasih panggung berbicara di atas berfatwa di atas panggung yang fatwanya tidak didasari oleh ilmu. Akhirnya dia sesat dan juga menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati di zaman sekarang. Zaman sekarang ini sangat banyak fitnah. Kemudian tanda yang keempat, wa yafsuz zina. Zina sekarang telah merajalela. Termasuk alamat kiamat yaitu zina telah merajalela, sudah tersebar. Sekarang apa? Pacaran dianggap normal. Normal. Katanya jomblo itu apa? Ngenes. Kasihan jomblo itu. Mending jomblo daripada masuk neraka. Ya, mending jomblo daripada masuk neraka ya.
nanti di akhirat ditemani bidadari. Lah kalau yang pacaran ditemani malaikat zabaniyah ya. Malaikat zabaniyah. Akhirnya apa? Yang jomblo enak sama bidadari, yang pacaran enak sama paham ya? Karena itu sudah. Kemudian waridha bil good. Ridha bil good. Ridha dengan apa yang Allah beri. Ridha dengan apa yang Allah berikan. Karena itu kata Rasulullah apa? Al-qanaah rohah. Qanaah itu adalah ketenangan. Apa itu qanaah? Qanaah itu menerima apa adanya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak orang-orang sekarang ini merasa bingung. Mereka berat hati. Kenapa? Kok seperti itu? Banyak orang-orang kantoran pulang rumah malah marah-marah karena capek mengurusi dunia. Mereka semua capek banting tulang cari rezeki yang mana sebenarnya rezeki ini sudah di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mereka pusing itu mereka memikirkan apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak perlu khawatir. Cicak saja dia itu menempel. Menempel, tapi subhanallah makanannya terbang. Terbang. Lah subhanallah Allah ngatur ya. Allah ngatur. Akhirnya cicak tadi itu jalan di dekat lampu, serangga mereka tertarik sama cahaya. Serangga Allah kasih ketertarikan sama cahaya. Akhirnya cicak tadi merayap bisa makan serangga yang terbang tadi. Subhanallah, Allah yang ngatur. Cicak saja Allah kasih makan, tidak mungkin manusia Allah tidak kasih makan. Tidak mungkin manusia Allah tidak kasih makan ya. Karena itu tidak usah terlalu sibuk ya dengan dunia. Allah saja mengatakan di dalam Al-Qur'an wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya wala tansa ini jangan kamu lupa bagian kamu daripada dunia. Artinya cari dunia itu boleh. Boleh, tapi jangan sampai melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu Maha Cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, ya, dunia yang kita cari habis-habisan itu akan diambil oleh Allah. Karena itu jangan pernah lupa sama Allah. Karena orang zaman sekarang kerja, salat ditinggalkan. Kerja, salawat sama Nabi Muhammad ditinggalkan. Siapa yang lebih mulia, Allah atau atasan? Allah atau atasan? Kadang orang-orang kalau dikasih tahu, ayo salat itu wajib. Salat itu adalah tiang agama dan lain-lain. Dia malah jawab apa? Dia malah jawab sudah, urus diri sendiri dulu. Kalau ente sudah baik baru urus orang lain lah. Ya, orang gini-gini ini perlu diruqyah. Ya, perlu diruqyah. Karena itu jangan heran zaman sekarang sedikit orang yang kesurupan. Jangan heran zaman sekarang sedikit orang yang kesurupan. Ya apa? Ya karena orang-orang zaman sekarang ini sifatnya melebihi syaitan. Syaitan mau masuk sudah ndak mood. Ini lebih syaitan daripada ana. Ngapain ana masuk? Nggak usah ya, biarkan saja. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sekarang ini. Allah berikan kita umur yang panjang dalam sehat wal afiat, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.